Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali dengan tema tanaman karunia Allah. Tanaman sebagai makhluk hidup ciptaan Allah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, membutuhkan makanan dan minuman. Seperti makhluk hidup yang lain, manusia dan binatang, tanaman juga butuh makan dan minum. Tapi caranya mendapatkan makanan dan minuman dan memprosesnya berbeda dengan manusia dan binatang. Yang kedua, tanaman membutuhkan sinar matahari. Makanya tanaman yang tumbuh di bawah sinar matahari dengan tanaman yang di dalam rumah akan tumbuhnya berbeda. Yang ketiga, tanaman akan tumbuh dan berkembang. Bisa kita amati melalui pertumbuhan biji, tunas, kemudian tumbuh daun, tumbuh bunga, dan akhirnya tumbuh buah. Yang keempat, tanaman bisa bergerak tapi tidak berpindah tempat. Makanya tanaman lebih sulit diamati ketika bergerak. Tanaman bisa bergerak karena dipengaruhi lingkungannya, bisa suhu udara, kemudian bisa sentuhan, atau bisa juga terpengaruh dengan cahaya matahari. Yang kelima, tanaman bernafas loh, seperti manusia dan binatang. Tapi bagaimana caranya? Hari ini akan kita lakukan eksperimen ya, untuk membuktikan bahwa tanaman itu bernafas. Dan yang terakhir adalah tanaman bisa berkembang biak. Untuk mempertahankan jenisnya, tanaman berkembang biak dengan dua cara, yaitu ada cara generatif dan cara vegetatif. Yuk sekarang kita belajar membuktikan bagaimana cara tanaman bernafas dan tanaman menyerap air sebagai bukti bahwa tanaman itu membutuhkan makanan dan minuman. Untuk keseimbangan ekosistem, Allah juga menciptakan tanaman tidak hanya satu jenis, tapi berbagai macam tanaman. Sekali antara lain ada tanaman buah, tanaman sayur, tanaman obat, tanaman hias, dan tanaman umbi-umbian. Kalau tanaman buah, contohnya adalah apel, jeruk yang bisa kita makan buahnya. Kalau sayur, kita ambil apanya? Betul sekali, tanaman sayur dimanfaatkan daunnya sebagai bahan makanan manusia ataupun binatang. Kemudian ada juga yang berfungsi sebagai obat, tanaman obat seperti jahe, lengkuas, dan lain sebagainya. Untuk menambah keindahan, manusia memanfaatkan tanaman untuk mempercantik taman. Itu disebut tanaman hias. Tanaman hias biasanya yang bermanfaat adalah bunganya karena sangat cantik dan daunnya yang berwarna-warni. Tanaman umbi-umbian, contohnya adalah ketela pohon, ada kentang, ada lobak, dimanfaatkan sebagai penambah karbohidrat oleh manusia selain padi. Sebagai anak sekolah, sebaiknya kita senantiasa berpikir ilmiah. Apakah ilmiah itu? Ilmiah adalah bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Setelah kita mengetahui ciri-ciri tanaman, tadi ada 6, hari ini akan kita buktikan. Yang pertama, apakah benar tanaman bernafas? Dan bagaimana cara membuktikannya? Mari kita lihat di video berikut ini. Salah satu bagian tanaman adalah daun. Pada daun ada stomata. Stomata berfungsi untuk bernafas. Oleh karena itu, untuk membuktikan tanaman bernafas, kita akan menggunakan daun. Selain untuk sarana bernafas, daun juga berfungsi untuk mengolah makanan yang disebut fotosintesis. Apakah benar tanaman bernafas? Hari ini akan kita buktikan bersama ya teman-teman melalui eksperimen. Kalau manusia bernafas itu akan mengeluarkan uap air. Buktinya apa? Mari kita buktikan bahwa manusia bernafas mengeluarkan uap air. Bernafas
dengan kita bernafas ini menjadi agak buram karena ini ada uap air. Ada uap air yang ditimbulkan. Tanaman juga bernafas. Mereka juga akan mengeluarkan uap air. Mari kita buktikan eksperimen yang pertama ya. Tanaman bernafas. Caranya yang pertama adalah bahan-bahannya siapkan plastik dan karet. Lalu kita akan menuju tanaman yang akan kita buat eksperimen. Caranya kita masukkan satu daun ke dalam plastik, kemudian kita beri karet supaya udara yang dikeluarkan oleh daun bisa terlihat di plastik. Oke, ya, kita biarkan beberapa saat, lalu kita buktikan apakah plastiknya mengandung uap air. Eksperimen yang kedua, pembuktian bahwa tanaman bernafas adalah memakai daun dan air yang sudah kemudian sediakan. Caranya, ketika manusia bernafas di dalam air, itu akan keluar apa? Betul sekali. Ketika manusia bernafas di dalam air, maka akan keluar gelembung-gelembung udara. Itu menandakan bahwa manusia bernafas di dalam air. Nah, kalau daun juga bernafas. Nah, bagaimana caranya? Kita masukkan daun ke dalam mangkok yang sudah kita isi air. Kita masukkan sampai tenggelam. Kemudian kita masukkan satu lagi ya nak ya, untuk membedakan antara daun yang satu dan daun yang lain apakah mempunyai gelembung yang sama. Karena ini gelembungnya sangat kecil dan halus, untuk melihat gelembungnya kita memakai alat bantu. Ini namanya kaca pembesar. Mari kita lihat apakah daunnya ada gelembung. Nanti teman-teman bisa melihat sendiri bahwa daun yang ada di dalam air akan mengeluarkan gelembung. Itu membuktikan bahwa tanaman juga bernafas seperti makhluk hidup yang lainnya, tapi dengan cara yang berbeda. Oke, kita tunggu eksperimen berikutnya ya. Eksperimen yang kedua, kita akan membuktikan apakah benar tanaman membutuhkan makanan dan minuman, atau dengan kata lain, apakah benar tanaman menyerap air. Mari kita buktikan dengan eksperimen berikut ini. Bagian tanaman berikutnya yang akan kita jadikan bahan eksperimen adalah bunga. Bagian bunga selain sebagai tempat penyerbukan, bunga juga berfungsi untuk mengatasi dehidrasi. Jadi, ketika tanaman itu kekurangan air, maka tanaman akan mengeluarkan bunga. Nah, bunga ini akan kita jadikan bahan eksperimen pembuktian bahwa tanaman menyerap air. Kita akan memilih bunga yang berwarna putih supaya lebih mudah kita teliti. Eksperimen yang kedua adalah membuktikan sifat tanaman bahwa tanaman membutuhkan makanan dan minuman seperti manusia dan binatang. Mereka makan dan minumnya berbeda dengan manusia dan juga dengan binatang. Tanaman menyerap makanan atau minuman dengan akar, kemudian akan dialirkan ke seluruh bagian tanaman. Apakah benar? Mari kita buktikan dengan eksperimen. Eksperimennya yang kita butuhkan adalah gelas, lebih baik yang berwarna transparan ya nak ya, berwarna transparan yang sudah dikasih air berwarna-warni, ada merah, biru, dan kuning. Siapkan juga bunga yang berwarna putih supaya kita bisa lebih jelas melihat bahwa tanaman benar-benar menyerap air. Cukup seperti ini, sangat mudah. Masukkan bunganya ke dalam tiap gelas warna. Awalnya putih ya, nanti kita lihat apakah bunganya akan berubah warna. Oke, setelah ini nanti kita lihat perubahan warnanya. Membutuhkan waktu yang agak lama memang. Nanti kita lihat apakah bunga putih ini akan berubah
berubah warna? Jika itu berubah warna, maka membuktikan bahwa tanaman menyerap air dan airnya itu akan dialirkan ke seluruh. Pengen tahu? Pengen mencoba? Silahkan, bisa dicoba. Dari kedua eksperimen tersebut, kita bisa membuktikan bahwa tanaman memang benar-benar bernafas dan menyerap air. Masih ada lagi loh 4 ciri-ciri tanaman yang lain yang bisa kita buktikan dengan eksperimen pada lain kali. Seperti membutuhkan sinar matahari, membutuhkan makanan dan minuman, bisa bergerak tapi tidak berpindah tempat. Dan ciri berikutnya yaitu tanaman tumbuh dan berkembang biak. Ada yang melalui vegetatif atau bisa juga dengan cara generatif yang bisa kita lakukan eksperimennya lain kali. Masya Allah, hebat sekali ya, Allah sudah menciptakan berbagai macam jenis makhluk hidup di dunia ini, termasuk tanaman dengan keunikannya yang luar biasa. Tugas kita sebagai manusia adalah merawat makhluk hidup, binatang, dan tanaman dengan baik sesuai dengan hadis irham man fil ardi yarhamka man fis samai. Kasihilah makhluk di bumi, nanti engkau dikasihi yang di langit. Jadi teman-teman jangan lupa ya, senantiasa berkasih sayang dengan sesama manusia, juga dengan makhluk hidup yang lain seperti binatang dan tanaman. Bagaimana cara merawat tanaman atau mengasihi tanaman? Yaitu dengan cara menyiramnya secara teratur, memberi pupuk, dan lain sebagainya. Terima kasih sudah menyaksikan video dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya dengan kegiatan dan tema yang lebih menarik. Sampai jumpa.